Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Nurul Sabila, NIM 66612404161, akan mempresentasikan tentang analisis IFAS, SWOT, strategi, implementasi, dan balance scorecard Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen strategi dengan dosen mengampu Ibu Dr. Ayuning Budiati, MPPM. Oke, selanjutnya ada IFAS atau faktor internal. Di sini ada strengths dan weaknesses. Untuk strengths ini ada destinasi wisata beragam seperti pantai, budaya, wisata religi, sejarah, dan desa wisata dengan bobot 0,15, ratingnya 4, scoringnya 0,60. Kemudian yang kedua ada jumlah kunjungan wisatawan meningkat dari tahun ke tahun. Bobotnya 0,13, ratingnya 4, scoringnya 0,52. Kemudian yang ketiga ada dukungan pemerintah daerah terhadap program pengembangan pariwisata. Di sini bobotnya ada 0,11 dengan rating 4, kemudian scoringnya 0,44. Kemudian ada yang terakhir, mulainya penerapan digitalisasi pariwisata, bobotnya 0,11, ratingnya 3 dengan scoring 0,33. Kemudian untuk faktor selanjutnya ada weaknesses. Di sini yang pertama ada pengelolaan destinasi heritage masih kurang optimal dengan bobot 0,13, rating 2, scoringnya 0,26. Kemudian yang kedua ada fasilitas dan infrastruktur wisata yang belum rata. Di sini bobotnya 0,16, ratingnya 2, scoringnya 0,24. Yang ketiga ada konsentrasi wisatanya masih dominan destinasi wisata pantai dengan bobot 0,13, ratingnya 2, scoringnya 0,26. Kemudian yang terakhir ada kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi lintas lembaga dalam manajemen destinasinya itu masih perlu diperkuat dengan bobot 0,12, ratingnya 2, scoringnya 0,24. Total bobot yaitu 1 dan total IFAS-nya itu ada 2,89. Selanjutnya di sini ada analisis IFAS atau faktor eksternal, ada opportunities dan ancaman. Untuk opportunities, yang pertama tren minat wisata budaya, sejarah, religi, dan edukasi itu semakin meningkat dengan bobot 0,14, rating 4, scoringnya 0,56. Kemudian yang kedua, pasar wisatawan domestik sangat besar, terutama dari Jakarta dan Jabodetabek. Bobotnya di sini ada 0,13 dengan ratingnya 4, scoringnya 0,52. Kemudian ada teknologi digital memperluas jangkauan promosi dan daya tarik wisata dengan bobot 0,12, ratingnya 3 dengan scoringnya 0,36. Kemudian yang terakhir ada potensi kerjasama dengan swasta dan travel influencer, ada bobotnya 0,11 dengan rating 3 dan scoringnya 0,33. Kemudian untuk ancamannya, yang pertama ada persaingan ketat dengan destinasi populer provinsi lain itu sangat ketat dengan bobot 0,13, ratingnya 2, scoringnya 0,26. Kemudian ada resiko overtourism di destinasi pantai yang terlalu populer. Di sini bobotnya ada 0,10, ratingnya 2 dengan scoring 0,20. Kemudian yang ketiga ada manajemen destinasi yang tidak merata akan menurunkan citra pariwisata dengan bobot 0,13, ratingnya 2, scoringnya 0,26. Kemudian ada risiko cuaca, bencana, dan ekonomi, itu dapat menurunkan kunjungan wisata dengan bobot 0,13, ratingnya 2, scoringnya 0,26. Jadi total keseluruhan bobot itu ada 1 dan total evasi ada 2,77. Kemudian ada strategi SWOT Dinas Pariwisata Provinsi Banten. A. Strategi SO itu kekuatan berpasangan dengan peluang, di mana hal ini tuh akan memanfaatkan kekuatan internal yaitu strength untuk menangkap peluang eksternal yaitu opportunity. Yang pertama ada membuat paket wisata terpadu seperti wisata bahari, wisata budaya, wisata religi, wisata sejarah, dan wisata desa wisata sebagai produk unggulan untuk menarik wisatawan dari Jabodetabek.
Yang kedua, melakukan promosi digital terpadu melalui kolaborasi dengan travel influencer, media sosial resmi, dan platform perjalanan online. Yang ketiga adalah menerapkan sistem digital tourism seperti e-ticketing, virtual tour, dan smart information board pada destinasi prioritas. Kemudian yang ketiga itu menyusun program kemitraan pemerintah swasta untuk membuka peluang investasi pada destinasi budaya, edukasi, dan desa wisata. Kemudian yang B ada strategi ST, yaitu strength atau kekuatan berpasangan dengan threat atau ancaman, yaitu artinya menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi dampak ancaman. Yang pertama ada membuat rute wisata alternatif untuk mengurangi konsentrasi wisatawan pada destinasi pantai yang berpotensi mengalami over tourism. Yang kedua, melakukan peningkatan standar pelayanan dan kualitas amenitas pada destinasi unggulan untuk menghadapi persaingan antar provinsi. Kemudian yang ketiga, ada mengadakan kampanye citra atau branding digital untuk mempertahankan ketertarikan wisatawan saat terjadi perubahan cuaca atau risiko eksternal lainnya. Yang keempat, membangun sistem mitigasi bencana dan SOP keselamatan wisata pada destinasi dengan tingkat risiko tinggi. Selanjutnya ada strategi WO, yang dimana tuh ada weakness berpasangan dengan opportunity, artinya memanfaatkan peluang untuk memperbaiki kelemahan internal. Yang pertama ada melakukan kerjasama investasi dengan pihak swasta untuk menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas wisata di wilayah yang belum merata. Yang kedua, mengadakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata terkait hospitality, manajemen destinasi, dan pemasaran digital bagi pengelola desa wisata maupun pelaku usaha. Yang ketiga ada menyusun program revitalisasi destinasi heritage supaya lebih layak dikunjungi seiring dengan meningkatnya minat wisatawan budaya dan sejarah. Kemudian yang keempat ada memperluas jangkauan promosi digital ke destinasi yang belum mendapatkan perhatian optimal. Yang keempat ada strategi WT di mana weakness berpasangan dengan ancaman, artinya mengurangi kelemahan dan mencegah dampak ancaman. Yang pertama ada membuat standar operasional manajemen destinasi atau SOP untuk menjaga konsistensi kualitas pengelolaan dan mencegah penurunan citra wisata. Yang kedua adalah melakukan perbaikan dan pemerataan infrastruktur dasar supaya destinasi memiliki daya saing terhadap daerah wisata lainnya. Yang ketiga adalah melakukan pemetaan daya dukung lingkungan wisata untuk mencegah kerusakan lingkungan dan risiko over tourism. Yang keempat ada membangun sistem peningkatan dini serta protokol keamanan wisata untuk menghadapi risiko cuaca ekstrim, bencana alam maupun gangguan eksternal lainnya. Di sini ada kuadran matriks SWOT Dinas Pariwisata Provinsi Banten dengan posisi yang sesuai, yaitu untuk IFAS-nya 2,89 dan EFAS-nya 2,77 yang berada pada posisi kuadran 1 yaitu growth strategy. Untuk analisis dari kuadran matriks SWOT di slide sebelumnya, di mana skor IFAS 2,89 dan skor EFAS 2,77 akan menunjukkan posisi yang kuat karena nilai kekuatan lebih tinggi daripada kelemahan dan peluang lebih besar daripada nilai ancaman. Posisi strategis ini berada pada kuadran 1 atau growth strategy, yang artinya kondisi ini sangat mendukung untuk ekspansi dan pengembangan sektor wisata. Dinas Pariwisata Provinsi Banten ini memiliki kekuatan besar dan peluang yang luas didukung oleh keberagaman destinasi, perhatian pemerintah, dan tren wisata yang terus meningkat. Strategi yang perlu dilakukan yaitu dengan mempercepat program pengembangan pariwisata, terus ada memperkuat promosi digital dan menjalin kemitraan yang lebih luas dengan berbagai pihak. Dan secara keseluruhan kesimpulannya Provinsi Dinas Pariwisata Banten ini berada pada kondisi ideal untuk tumbuh, berinovasi, dan meningkatkan daya saing pariwisata secara lebih aktif dan agresif. Di sini kemudian ada implementasi prinsip manajemen strategi dengan menggunakan prinsip Andrew, Boyne, Lau, and Walker tahun 2012. Yang pertama itu ada menekankan pentingnya hubungan yang kuat antara strategi, struktur organisasi, lingkungan eksternal, serta proses implementasi dan evaluasi. Kemudian yang kedua, strategi yang efektif itu
harus didukung oleh struktur birokrasi yang jelas, responsif terhadap perubahan lingkungan, serta memiliki mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang baik. Yang ketiga, tanpa integrasi yang ada, strategi cenderung tidak berjalan optimal dan berpotensi menurunkan kualitas layanan publik. Kemudian, penerapan prinsip implementasi manajemen strategi tersebut di Dinas Pariwisata Provinsi Banten itu yang pertama, strategi organisasi itu dirancang mendukung strategi dengan unit-unit khusus untuk promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, dan kerjasama dengan komunitas serta pelaku usaha. Kemudian penerapan yang kedua itu ada penempatan petugas khusus untuk program digitalisasi destinasi dan pendampingan pelaku kreatif untuk memperkuat koordinasi, mempercepat alur keputusan, dan mempermudah distribusi tugas sehingga pelayanan publik dapat berlangsung secara lebih efisien. Kemudian ada penerapan prinsip implementasi manajemen strategi yang kedua. Yang pertama, strategi ini disusun berdasarkan regulasi pemerintah, dinamika tren pariwisata, potensi budaya, dan kondisi alam Provinsi Banten, serta membutuhkan pelaku ekonomi kreatif. Yang kedua, program promosi ini diarahkan kepada pasar domestik dan internasional, pengembangan destinasi dengan mengikuti kekhasan lokal, dan pelatihan pelaku kreatif disesuaikan dengan tren dan permintaan pasar. Kemudian penerapan yang ketiga itu ada penyesuaian untuk memastikan relevansi program dan memperbesar dampak manfaat bagi masyarakat. Kemudian ada implementasi dan evaluasi strategi. Yang pertama, pelaksanaan strategi ini harus dipantau melalui indikator kinerja seperti jumlah wisatawan, tingkat kepuasan pengunjung, jumlah pelaku kreatif yang memperoleh manfaat, serta peningkatan nilai ekonomi kreatif. Kemudian, evaluasi ini dilakukan secara rutin untuk menilai efektivitas program dan menjadi dasar penyesuaian strategi berikutnya. Contohnya, penerapan terintegrasi meliputi digitalisasi destinasi wisata, pelatihan dan pendampingan pelaku kreatif, promosi berbasis budaya lokal, serta survei kepuasan wisatawan yang keseluruhannya akan menunjukkan fokus pada peningkatan mutu layanan publik. Selanjutnya yang terakhir ada balance scorecard Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Di sini ada finansial senilai 75% dengan fokusnya yaitu meningkatkan kontribusi ekonomi sektor pariwisata terhadap PAD, pendapatan asli daerah, mengoptimalkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendorong peningkatan investasi swasta dan UMKM pariwisata. Dengan KPIs-nya, yang pertama itu ada pertumbuhan pendapatan asli daerah sektor pariwisata per tahun, yang kedua ada rasio efektivitas penggunaan anggaran program, yang ketiga nilai investasi masuk ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kemudian yang keempat peningkatan transaksi ekonomi daerah melalui event pariwisata, dan yang kelima ada tingkat optimalisasi retribusi dan layanan digital sektor pariwisata. Kemudian yang kedua di sini ada customer bernilai 80% dengan fokusnya meningkatkan jumlah wisatawan, memperkuat citra dan branding pariwisata Banten, serta memastikan pengalaman dan kepuasan pengunjung semakin baik. Dengan KPIs-nya yang pertama adalah jumlah wisatawan domestik dan mancanegara per tahun, yang kedua indeks kepuasan pengunjung, yang ketiga injaman promosi digital, yang keempat ada jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memperoleh layanan pendampingan, yang kelima ada tingkat pengenalan dan kekuatan branding visit Banten. Kemudian yang ketiga ada internal, di sini bernilai 85%, di mana fokusnya itu penguatan pengelolaan destinasi unggulan, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta inovasi tata kelola melalui memanfaatkan teknologi dan data. Dengan KPIs-nya yang pertama ada jumlah destinasi yang ditingkatkan, fasilitas dan kualitas layanannya. Yang kedua ada jumlah kemitraan baru dengan OPD, swasta komunitas yang ada, dan industri pariwisata.
Kemudian yang ketiga ada kecepatan layanan, perizinan, dan informasi wisata berbasis digital. Yang keempat, tingkat implementasi dan efektivitas promosi berbasis budaya lokal. Dan yang kelima ada capaian implementasi dashboard pariwisata berbasis data real time. Kemudian yang keempat ada learning and growth senilai 60%. Dengan fokusnya itu ada penguatan sumber daya manusia, adopsi teknologi, dan budaya kerja inovatif, kolaboratif, dan responsif. Dengan KPS-nya yang pertama ada jumlah pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia. Yang kedua ada tingkat adopsi teknologi layanan dan promosi digital. Yang ketiga ada indeks budaya kerja, inovasi, kolaborasi, dan responsivitas. Yang keempat ada jumlah inovasi tourism, innovation lab. Yang terakhir ada tingkat penggunaan aplikasi dan sistem digital pariwisata. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan akhiri dengan pantun, yaitu ke Gunung Karang pagi mendaki, udara sejuk menyapa diri. Terima kasih atas perhatian yang diberi, semoga bermanfaat untuk kita semua di sini.